Pada akhir tahun 2019 dilaporkan adanya virus yang menginfeksi manusia ke manusia yang dibawa oleh hewan yang dijual di pasar seafood Huanan, Wuhan, China. Perkembangannya, virus ini terus-menerus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Hal ini tentunya menambah daftar kasus degradasi kesehatan, baik itu disebabkan penyakit kardiovaskuler, osteoporosis, diabetes mellitus, hipertensi, kanker, dan penyakit lainnya. Menurut WHO, SARS-CoV-2 merupakan penyebab penyakit COVID-19 yang cara penularannya melalui percikan droplet seseorang yang sakit. Untuk gejala umum penderita yang terpapar COVID-19 ditandai demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk kering, dan perasaan letih. Menurut data statistik WHO, terjadi lonjakan kasus COVID-19 di seluruh dunia. Lalu, apa aja sih aspek-aspek kehidupan yang mendapat imbas dari COVID-19? Jadi, aspek tersebut diantaranya adalah aspek kesehatan, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek pendidikan, juga aspek spiritual. Degradasi dari kelima aspek tersebut membawa dampak buruk pada kesehatan mental masyarakat sebab tubuh kita tahu negara mengalami kepanikan akibat COVID-19. Muncul berbagai penyakit, meningkatnya kasus kematian, pengisolasian diri dari diterapkannya lockdown, dan peningkatan angka kemiskinan. Pertanyaannya adalah, apakah pandemi COVID-19 akan berdampak pada kesehatan mental seseorang? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Coba kita flashback kembali tentang kebiasaan kita sebelum pandemik ini terjadi. Ada banyak perubahan pola kebiasaan kita yang berubah, seperti kebiasaan kita sebagai seorang mahasiswa yang biasanya berangkat ke kampus pagi-pagi jam 7, sedangkan sekarang wajib stay at home dan melakukan kegiatan perkuliahan secara daring. Kebiasaan kumpul bareng dengan teman tongkrongan tidak bisa kita lakukan kembali. Penerapan aturan physical distancing yang mengharuskan kita untuk menjaga jarak aman 1-2 meter. Perubahan kebiasaan tersebut awalnya dirasa oke, kita bisa terima. Tapi setelah 1, 2, dan 3 bulan kemudian perasaan itu tidak nyaman pun mulai muncul. Yang pada akhirnya dapat merusak pikiran kita sendiri dan malah akan menumbuhkan pertanyaan baru. Apakah lingkungan tempat tinggal kita aman? Apakah cara yang kita lakukan udah benar? Apakah benda yang kita sentuh saat di luar itu bersih? Atau pertanyaan pribadi tentang kesehatan orang tua kita dan diri kita sendiri. Hal itulah yang membuat pikiran kita menjadi tidak sehat, bingung, stres, takut, was-was, gelisah, dan cemas. Padahal kita sadar, kesehatan mental di masa pandemi COVID-19 ini sangatlah penting. Dan perlu kita ketahui, COVID-19 sebenarnya hanya menyerang fisik, namun ikut berperan mengganggu kesehatan mental kita. Kenapa? Alasannya adalah karena tubuh kita berespon untuk masuk ke dalam fase survive. Sebab otak manusia dirancang untuk memonitor lingkungan apakah aman atau tidak bagi dirinya. Jadi tubuh kita seakan lebih waspada untuk merespon kemungkinan terjadinya bahaya. Jadi, bagaimana cara agar kita dapat mengatasi masalah kesehatan mental di masa pandemi COVID-19 ini? Berikut tips and trik mengatasi masalah kesehatan mental. 1. Tetap terhubung dengan orang-orang terdekat. 2. Cek situs yang relevan tentang COVID-19 minimal 1 kali sehari dan lanjutkan kegiatan sehari-hari. Dan 3. Melakukan sesuatu tanpa merasa terbebani. Misalnya, aturan mengikuti protokol kesehatan tentang cuci tangan saat sebelum atau setelah memegang sesuatu, memakai masker saat keluar rumah, dan mandi saat setelah keluar. Cara tersebut didukung oleh penelitian dan berita terpercaya yang membuktikan jika mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer dapat membantu mematikan agen patogen yang menempel di tubuh kita. Dan sekarang cobalah berpikir lebih positif, sudah bukan saatnya lagi kita berpikir siapa yang diuntungkan dari pandemi COVID-19. Ada yang jauh lebih penting, yaitu kesehatan tubuh. Ingat, pepatah Latin mengatakan mens sana in corpore sano, yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dan itu mungkin beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk tetap harus menjaga kesehatan mental di masa pandemi COVID-19. Menghadapi kecemasan atau kepanikan di masa ini bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Namun yakinlah Tuhan telah merencanakan yang terbaik untuk kita semua.